semua rumah tangga di Korea Selatan ada 21 juta rumah tangga. Nggak pandang bulu, Pak. Mau dia presiden Korea Selatan, rumah tangganya presiden, mau itu rumah tangganya CEO-nya Samsung, dapat. Jadi semua rumah tangga dapat dana cash, ya, cash transfer dari pemerintah. Besarannya tergantung dari jumlah anggota keluarga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Pak Duta Besar, Pak Umar Hadi, terima kasih meluangkan waktu di pagi hari di waktu Indonesia kali ini untuk kita ngobrol pra sebelum kita melakukan dialog nasional bagaimana melakukan percepatan ekspor kita ke luar negeri, karena pada tahun 2020 akhir kemarin Kementerian Perdagangan mencatat kita mengalami surplus perdagangan, neraca perdagangan, namun itu bukan sesuatu yang menggembirakan. Kenapa? Karena diduga itu justru kita lagi terkilir. Adanya import yang berkurang itu menunjukkan barang-barang modal kita yang masuk ke Indonesia menjadi berkurang karena lesunya ekonomi di tanah air. Ya, oleh karena itu untuk melakukan itu kita perlu menggenjot ekspor supaya perdagangan kita di tengah pandemi ini bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan antara 4-5% pertumbuhan ekonomi kita. Pak Dubes, disebutkan oleh kementerian tadi seperti disebutkan oleh Mas Dayat bahwa satu tujuan ekspor kita adalah di Korea Selatan, tetapi juga impor kita juga banyak dari negara ginseng tersebut. Untuk awal ini kami mohon Pak Dubes memberikan gambaran kepada kami sebenarnya kondisi perekonomian di Korea Selatan di tengah masa yang masih disebut pandemi ini bagaimana, lalu bagaimana mereka melakukan upaya untuk memutus mata rantai COVID-19, apakah seperti juga dilakukan di negara kita lewat program 3M, lalu melakukan vaksinasi dan seterusnya. Karena bagaimanapun kondisi perekonomian suatu negara sangat ditentukan bagaimana mereka bisa melakukan ikhtiar di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dipersilakan Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Senang sekali bisa ketemu Pak Febi, Pak Ribut, Pak Dayat, Pak Budiarto, dan yang lain-lain. Yang pertama mengenai situasi terkait penanganan pandemi COVID-19 di Korea Selatan. Ya. Sebagaimana kita maklumi kan Korea Selatan dianggap salah satu negara yang paling berhasil lah di dunia dalam hal penanganan pandemi COVID. Dan keberhasilan itu masih ada plusnya, yaitu semuanya ditangani dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Tapi Korea Selatan ini dianggap salah satu negara paling berhasil dan itu semua dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang sangat teguh dipegang. Perdebatan di parlemennya terus ramai mengenai, misalnya contohnya untuk tracing itu ada dipakai surveillance dari transaksi kartu kredit informasinya ya kan. Wah, itu jadi bahan apa istilahnya bahan perdebatan di parlemen itu karena dianggap negara yang terlalu intervensi dan sebagainya. Tapi in any case ternyata ada undang-undangnya dan udah settle. Jadi itu yang pertama, ini negara dia. Tetapi meskipun dianggap paling berhasil sampai hari ini ya pandeminya belum berhenti. Malah sekarang ini kan kita di ujung dari gelombang ketiga. Jadi gelombang pertama itu kan Februari Maret tahun lalu, gelombang kedua itu Agustus, gelombang ketiga itu mulai Desember, sekarang masih. Jadi setiap hari itu
hari-hari ini penambahan kasusnya sekitar 400-an tiap hari. Terutama bebannya paling berat memang di kota Seoul, metropolitan ya. Nah, saya sering ditanya apa sih yang menjadi inti dari upaya Korea Selatan atau keberhasilannya ini, apa yang membuat dia berhasil gitu. Saya selalu melihatnya dari 3 sisi. Ya, yang pertama itu yang disebut dengan sisi kesiapsiagaan, preparedness. Jadi memang nampak sekali Korea Selatan itu begitu siap siaga. Jadi karena belajar dari berbagai endemi sebelumnya seperti SARS, MERS, dan sebagainya. Jadi memang perangkatnya sudah siap. Mulai dari perangkat aturan hukumnya, regulasinya, ada undang-undang khusus mengenai keadaan pandemi, perangkat institusi pemerintahnya. Jadi di bawah undang-undang itu ada satu semacam satgas yang otomatis terbentuk ketika dinyatakan dia sebagai pandemi, yang kekuasaannya begitu besar ya. Dan inti dari satgas itu ada 2 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri ya. Kementerian Dalam Negeri itu di situ ada polisi, ada macam-macam ya. Jadi begitu dinyatakan pandemi bulan Februari, otomatis semuanya sudah in place gitu ya. Jadi tanpa perlu menunggu proses lagi. Belum bicara kesiapsiagaan dari segi infrastrukturnya kan, rumah sakitnya memang di Korea Selatan sudah terkoneksi dengan IT ya, online semua data kita. Terus infrastruktur mengenai early warning sistemnya. Jadi ada satu metode menggunakan SMS, handphone. Jadi sebelum pandemi pun mekanisme itu sudah jalan. Kalau ada angin, kalau ada cuaca panas, kalau ada kebakaran, kalau ada gempa, itu kita selalu dapat warning. Nah, begitu pandemi itu sistem itu menjadi lebih langsung digunakan untuk peringatan-peringatan terkait kasus penularan COVID-19. Tenaga dokternya cukup, tenaga perawatnya cukup, APD-nya cukup, pengadaan PCR testnya paling cepat, ya kan, macam-macam. Sekarang vaksin pun mereka sudah mulai, jadi kesiapsiagaannya memang sudah terbentuk. Vaksinnya pakai apa itu Pak Dubes? Sekarang mereka AstraZeneca sama apa gitu. Tapi kan dia punya kapasitas manufacturing sendiri. Jadi meskipun vaksinnya dikembangkan di perusahaan lain, tapi dia manufaktur sendiri. AstraZeneca itu dimanufaktur di SK Biologics. Juga ada beberapa perusahaan Korea Selatan yang sedang mengembangkan vaksin sendiri. Termasuk ada satu Genexin yang kerjasamanya sama Kalbe Pharma di Indonesia. Itu kayaknya September baru jadi itu vaksinnya. Anyway, jadi kesiapsiagaan. Yang nomor 2 itu yang disebut dengan koherensi kebijakan. Jadi policy coherence. Jadi tadi karena infrastruktur perangkat hukumnya sudah jelas, maka kebijakan-kebijakannya pun menjadi koheren karena semuanya mengacu pada pandangan-pandangan atau data-data saintifik yang diolah di Kementerian Kesehatan mereka. Di bawah Kementerian Kesehatan itu ada satu authority namanya Korea Disease Control and Prevention Authority, KDCA. Jadi itu yang berkuasa lah, yang menetapkan kebijakan karantina, yang menetapkan PCR tes mana yang dipakai, vaksin mana yang dipakai, itu satu pintu semua. Jadi koheren. Mulai dari presiden sampai lurah sampai RT ya koheren kebijakannya, vertikal, secara horizontal juga kementerian satu dengan yang lainnya semuanya koheren. Yang ketiga itu faktor yang saya sebut dengan partisipasi publik. Jadi, karena kesiapsiagaannya terbukti, koherensi kebijakannya jelas, maka partisipasi publik pun menjadi serta-merta istilahnya. Ada trust ya.
Contoh paling gampang itu begini, ada aturan kebijakan semua kendaraan umum harus penumpangnya semua harus pakai masker. Nah sekarang kalau ada bis gitu ya, bis kota, ada penumpang ngetop pinggir jalan nggak pakai masker, nggak dikasih naik sama supirnya gitu loh. Kalau dia belum tetap nggak mau ya ditinggal. Tapi kalau ya, memang ini dikasih masker sama supirnya, gitu. Jadi partisipasinya jelas. Terus misalnya ada kebijakan ya pakai masker ini wajib kan. Ada satu toko warung begitu, ada orang mau beli apa, datang ke warung itu nggak pakai masker, nggak boleh masuk sama yang jaga warung gitu. Itu yang gitu-gitunya jelas gitu. Ya. Jadi tingkat partisipasi publik yang begitu tinggi, tiga faktor itu yang menurut hemat saya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kenapa di Korea Selatan relatif dianggap sangat berhasil. Dan karena itu kegiatan sehari-hari sebetulnya praktis tidak tidak drastis gitu loh menurunnya. Kan nggak pernah ada lockdown di sini, nggak pernah ada PSBB. Ya. Jadi dan juga lalu lintas orang keluar masuk Korea tetap terbuka. Orang datang ke Korea boleh, orang pergi juga boleh. Cuma kan negara-negara lain yang menutup diri. Nah, namun demikian Korea Selatan ini kan ekonominya itu 70% tergantung dari perdagangan internasional. Ya. Nah, jadi ekonomi negara ini memang bertumpu pada ekspor dan impor. Oleh sebab itu, pada masa awal pandemi tahun lalu, paling tidak 3-4 bulan pertama itu shocknya memang luar biasa terhadap perekonomian Korea. Karena semua negara menutup pintunya, dia mau ekspor bagaimana, mau impor bagaimana, kan gitu. Eksekutif perusahaan aja nggak bisa kemana-mana kan, nggak bisa. Jadi itu shocknya memang sangat berat sampai kontraksi ekonominya itu sampai minus 3,2%. Kontraksinya minus 3,2% di triwulan 3,2%. 3 bulan pertama COVID. Jadi karena itu, tapi ya itu tadi, karena ada preparedness, ada kesiapsiagaan. Ya. Itu bulan-bulan pertama sudah pemerintah dan parlemennya sudah gelontorkan dana gede-gedean. Jadi intervensi pasarnya dia angkanya saya lupa lah, sekian triliun, adalah banyak kan di berita-berita sudah ada. Tapi contohnya paling menarik begini. Ada satu kebijakan tuh yang saya paling ingat, hampir mirip dengan kita yang transfer dana itu, bantuan sosial itu ya. Iya. Nah, cuma mekanismenya ini yang menurut saya menarik. Jadi semua rumah tangga di Korea Selatan ada 21 juta rumah tangga. Nggak pandang bulu, Pak. Mau dia presiden Korea Selatan, rumah tangganya presiden, mau itu rumah tangganya CEO-nya Samsung, dapat. Jadi semua rumah tangga dapat dana cash transfer dari pemerintah. Besarannya tergantung dari jumlah anggota keluarga. Jadi kalau yang cuma sendiri, rumah tangga yang orang bujangan, dapatnya sekian ratus ribu won gitu. Kalau yang sampai kepada maksimum 3, jadi dianggapnya bapak ibu anak 1, 3 ke atas itu paling banyak dapatnya sekian ratus ribu won. Nah, transfernya itu langsung ke kartu banknya, rekening banknya. Tapi somehow uang itu, kartu itu hanya bisa dipakai untuk belanja barang-barang produksi UKM di toko-toko tertentu yang UKM atau koperasi. Oh. Ya, kita bingung loh. Kenapa ya bantuan itu bukan hanya buat orang miskin gitu kan? Kenapa semua? Tapi rupanya
efek yang diarah adalah dengan belanja itu jumlahnya sekian triliun, sekian miliar dolar, sekian juta dolar ya. Begitu uang itu masuk ke pasar, produk-produk UKM-nya ada yang beli, toko-toko UKM-nya hidup lagi, jadi ada kayak jump start ekonominya seperti dikagetin gitu ya, dengan gerojokan duit segitu banyak, muter lagi tuh ekonomi, bener juga. Gitu. Jadi uang beredar yang tepat sasaran gitu. Terus ada lagi misalnya saya juga pemilik properti ya, yang untuk usaha ya, kayak misalnya di sini tuh ada gedung-gedung kecil ya di kawasan sini, kan isinya tuh ada restoran, ada kafe, ada tempat-tempat usaha lah ya. Nah, si pemilik gedung itu bisa klaim diskon pajak kalau dia menurunkan harga sewa atau bahkan membebaskan sewa untuk tenantnya di bulan-bulan tertentu awal-awal itu. Nah, itu juga jadi ekonomi yang tadinya kena shock begitu berat, hampir berhenti ya, dengan berbagai langkah intervensi, kebijakan intervensi pemerintah itu hidup lagi gitu. Saya kira di tahun lalu di bulan Mei, Juni itu sudah bergairah lagi, sehingga di semester kedua tahun lalu ekonominya praktis sudah kembali bergerak, paling tidak dari sisi produksi ya. Dan kemudian kan semester kedua tahun lalu kan kita tahu China sudah mulai terbuka, Korea ini kan partner dagang terbesarnya China, jadi dia kegiatan ekspor impornya sudah mulai jalan lagi. Dengan Indonesia kita pada bulan Agustus tahun lalu itu membuat TCA (Travel Corridor Arrangements) Indonesia Korea Selatan yang memungkinkan perjalanan untuk keperluan bisnis antara kedua negara. Jadi untuk keperluan usaha bisnis tuh orang pengusaha Korea boleh ke Indonesia, pengusaha Indonesia bisa ke Korea. Tentunya dengan penerapan karantina kesehatan yang ketat. Nah itu jadi sangat membantu lah, buat kita juga membantu ya. Contohnya begini, kan kita tahu Hyundai, pabrik mobil Hyundai sedang bangun pabriknya di Jawa Barat kan. Ya. Nah, bayangkan kalau waktu itu kita benar-benar tertutup, pabrik ini sedang dalam konstruksi. Ya. Kalau waktu itu kita nggak ada TCA itu, berhenti itu pabrik. Kalau berhenti, namanya bangun pabrik, berhenti 1, 2, 3 bulan, kerugiannya berapa miliar dolar, berapa juta dolar ya kan. Nah, tapi karena ada TCA itu, maka konstruksi pabrik itu, pembangunan pabrik itu tetap bisa dilakukan sehingga tetap sesuai schedule. Mulai September tahun ini sudah akan mulai produksi. Nah, jadi itu gambaran bagaimana ekonominya. Nah, kalau sekarang ya praktis sudah jalan dengan cukup baik. Cuma ya memang belum seintensif seperti sebelum pandemi ya. Karena di dunia juga ya Eropa praktis masih tertutup ya. Timur Tengah juga masih sulit, banyak negara masih kesulitan. Jadi singkatnya perekonomian Korea Selatan meskipun pada awalnya mengalami shock yang cukup berat dari situasi pandemi, namun dengan cepat dia bisa adaptasi dengan situasi baru. Dan sekarang ya memang ada sektor-sektor yang masih kewalahan, tetapi cukup banyak juga sektor-sektor ekonomi Korea Selatan yang malahan bergairah sekali. Contohnya itu yang paling gampang kita tahu lah, industri hiburannya, K-pop dan K-dramanya. Itu
Wah, itu ratusan persen itu melonjaknya karena memang permintaan streaming konten-konten kreatif Korea sangat tinggi dan mengglobal ya. Ya. Hiburan. Jadi itu Pak Feby gambaran singkatnya. Pak Dubes, hingga Q keempat tahun 2020, bisakah Pak Dubes menggambarkan, mungkin Q pertama pada tahun 2021 belum ada angka yang pasti ya Pak, bagaimana konstruksi atau neraca perdagangan kita sampai Q keempat 2020 dengan Korea Selatan, dan sebenarnya barang-barang kita yang dibutuhkan di Korea Selatan itu apa saja, dan tahun 2021 ini apakah masih tetap seperti itu ataukah ada diversifikasi barang kita yang diperlukan oleh Korea Selatan pada tahun 2021, Pak? Yang pertama saya harus bilang tahun lalu berat sekali untuk perdagangan kita ya. Ekspor kita turunnya sampai 12%. Ya, 12%. Sementara impor kita dari Korea turunnya sampai 17%. Ya. Tadi yang Pak Feby bilang di awal, ya memang sebagian besar dari perdagangan Indonesia Korea itu kan tektok supply chain kan. Kayak paling gampang itu pabrik-pabrik sepatu kita itu. Pabrik-pabrik sepatu yang di Indonesia kan perusahaan Korea punya. Itu kan bahan kainnya dari Korea, lemnya dari Korea, masuk ke Indonesia, dijahit jadi sepatu, balik lagi ke Korea kan gitu. Nah, dengan permintaan pasar global akan alas kaki yang turun drastis, otomatis pabrik-pabrik itu juga akan menyesuaikan level produksinya karena itu kualitas barangnya juga menjadi turun. Nah, makanya itu. Jadi memang dengan ekonomi Korea yang pada semester pertama atau Q1, Q2 tahun lalu terpukul sangat berat, ya shock yang berat, otomatis perdagangan Indonesia Korea dalam supply chain-nya juga menjadi turun cukup drastis. Jadi alhasil itu tadi tahun lalu ekspor kita turunnya sampai 12% lebih, impornya sampai 17%. Tapi di tahun 2021 ini mulai kelihatan sangat terbantu karena ada beberapa investasi Korea tetap berjalan kan, tadi pabrik Hyundai tetap jalan. Jadi impor barang-barang modal dari Korea untuk bangun pabrik itu masuk banyak. Terus LG Electronics itu memindahkan semua production line untuk televisinya dari Korea ke Indonesia. Ada 6 lines itu. Nah, itu kan mesin-mesin mulai masuk Januari Februari ini. Jadi berarti kita bisa lihat 2021 akan cepat lagi naiknya. Terus ada proyeknya Pertamina yang di Balikpapan itu RDMP Balikpapan itu kan kontraktor utamanya Hyundai Engineering. Jadi dia juga banyak pakai barang-barang dari Korea, barang-barang modalnya. Jadi kita lihat sih itu soal itu. Cuma yang sebenarnya sebelum pandemi pun saya sudah melihat satu masalah yang cukup besar dengan ekspor kita ke Korea Selatan, yaitu komposisinya nggak sehat menurut saya. Karena 20%-nya sudah batu bara. Ya. Padahal Korea Selatan ini sedang merubah komposisi energinya. Jadi batu bara perlahan dia akan kurangi, bahkan akan dihilangkan. Jadi kita memang saya sudah dari 3-4 tahun lalu saya sudah ngomong ke sana kemari, ini batu bara kita mesti cari penggantinya gitu. Jadi batu bara kelihatan sekali penurunannya, tapi komposisinya dari ekspor kita itu 20%. Terus gas ya, gas bumi, mineral-mineral lainnya, jadi kebanyakan komposisi ekspor kita ke Korea itu memang 40%-nya itu barang-barang apa istilahnya komoditi dasar ya, karet mentah, karet alam, batu bara gitu-gitu. Nah, karena itu kita genjot coba yang beberapa tahun ini yang di luar itu, jadi yang produk-produk yang sifatnya manufaktur dengan nilai tambah yang cukup tinggi, yang sudah kelihatan sekali melonjak itu stainless steel ya. Stainless steel ya.
POSCO kan sama Krakatau Steel punya joint venture sekarang kan di Cilegon. Jadi stainless steel kelihatan, terus produk-produk turunan sawit, minyak sawit, bukan CPO-nya. Kalau CPO-nya kecil sekali pasarnya di sini, tapi produk-produk turunan dari CPO itu untuk bahan baku untuk industri kosmetika dan industri makanan. Terus produk-produk kayu. Yang paling kelihatan cerah itu ya kertas tisu, kertas tisu toilet, facial tissue yang gitu-gitu tuh. Terus produk kayu lainnya tuh ini plywood sama apa ini yang untuk kusen-kusen jendela, pintu. Terus kayu-kayu yang untuk deck, yang untuk lantai itu. Jadi produk-produk olahan kayu bagus. Yang potensial tapi belum cukup besar tuh makanan minuman olahan, termasuk produk-produk seafood. Tapi ya supply-nya dari Indonesia masih agak susah. Makanan minuman olahan tentu yang raksasa-raksasa dari kita di sini wah nikmat. Contohnya kemarin saya baru dikasih tahu sama salah satu lembaga di sini tuh Kopiko tuh. Kopiko itu udah jadi kayak apa ya? Jadi kalau misalnya di ruang tunggu dokter ya ada Kopiko di Indonesia gitu loh. Di supermarket manapun cari Kopiko gampang gitu. Jadi yang raksasa-raksasa makanan minuman olahan dari Indonesia di sini Indofood banyak, Mayora banyak, apalagi. Jadi itu kelihatannya yang akan masuk ke depan tuh yang produk-produk itu. Nah sekarang yang lagi kita dorong betul kan supply chain, produk-produk supply chain yang higher value ya. Contohnya gini. Kalau selama ini tradisional kan Indonesia Korea itu sepatu, garment ya kan, yang tek-tok barang ini. Sekarang kan tapi dengan Hyundai bikin pabrik di Indonesia, berarti supply spare parts-nya juga bisa tek-tok kan. Dan Hyundai kan juga mulai tahun depan akan bikinnya electric vehicles, EV di pabriknya itu. Itu juga akan mendorong supply chain lebih tinggi, jadi value-nya lebih tinggi. Kalau yang tradisional, contoh yang sepatu, kita sudah berhasil beberapa yang tadinya pabriknya di Korea, kayak ada pabrik kain sepatu Keds itu, sekarang udah masuk di Karawang, udah pindah pabriknya dari Busan gitu, sehingga udah nggak perlu lagi tektok dan mengurangi efisiensi biaya produksi lah gitu. Jadi dari ke depan ini yang kita harapkan terdorong adalah produk-produk supply chain exchanges dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Yang paling istilahnya itu potensial kan ini yang industri baterai dan electric vehicles dengan LG Energy Solution sudah akan masuk mulai dari tambangnya sampai produksi baterainya sampai produksi electric vehicles-nya itu nanti rangkaian supply chain-nya akan banyak itu macam-macam kan. Kalau udah ada baterai kita bisa bikin energy storage system sendiri. Kalau sudah ada baterai berarti industri solar panel bisa lebih efisien ya, pengadaan energi yang bersih dan terbarukan bisa lebih efisien. Karena baterai yang akan diproduksi itu pasti sangat efisien, bisa bersaing karena kan supply-nya semua ada di Indonesia, mulai dari tambang nikelnya sampai produksi prekursornya, katodenya sampai packing, selnya packing. Jadi dari rangkaian itu kita harapkan baterai produksi di Indonesia itu punya daya saing global yang tinggi. Dan sekarang ini LG Chemicals atau sekarang berubah namanya LG Energy Solution itu sudah jadi salah satu pemain terbesar di dunia kan. Dia itu penghasil baterai lithium
yang terbesar sekarang, neck to neck sama yang perusahaan China itu yang CATL ya. Jadi persaingan. Jadi kalau dengan dia bikin fasilitas di Indonesia, dia juga kan lebih kompetitif gitu. Tapi kita sudah bisa bayangkan nanti industri-industri turunannya akan bergairah. Tahu nggak di Sumbawa itu ada universitas namanya Universitas Teknologi Sumbawa, ngerti nggak Pak Feby? Ya, ya. UTS itu si Dr. Khairul itu. Ya. Itu mereka itu luar biasa itu inovatifnya itu. Lagi mereka kembangkan sepeda listrik untuk angkutan kampus dan angkutan kota di Sumbawa, bayangkan. Ini yang excited buat kita, exciting ya. Di daerah-daerah bisa berkembang inovasi-inovasi kayak gitu dengan teknologi-teknologi baru lah gitu. Ya Pak Dubes, kemarin memang saya mencoba karena ada satu tokoh ketua MPR kita ini getol banget mengkampanyekan mobil listrik bikinan Hyundai. Saya kebetulan kapan hari pernah nyoba juga. Lalu saya juga sempat pergi ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, di mana dua provinsi itu adalah penghasil nikel terbesar. Memang pengurahan smelter nikel di dua provinsi itu yang menonjol masih China. Nah, saya ingin dapat gambaran dari Pak Dubes, karena Indonesia betul-betul pemerintah kepingin gandeng betul LG untuk membuat factory di masalah baterai di Indonesia. Juga bagaimana membuat mobil listrik, karena kalau mobil listrik bisa berlangsung di Indonesia, maka penghematannya akan sangat luar biasa, terutama subsidi bahan bakar minyak. Barangkali Pak Dubes bisa menjelaskan perkembangan terkini dari upaya pemerintah Indonesia untuk menggandeng LG membangun pabrik baterai, dan kira-kira yang Pak Dubes tahu itu investasinya menyampai berapa dan berapa banyak tenaga kita yang bisa terserap dari industri tersebut, Pak. Mengingat bahwa kita memerlukan juga pertumbuhan ekonomi setelah tahun kemarin kita mengalami minus di dalam pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, Pak. Nah, yang ini kan karena masih dalam proses perencanaan dan persaingan di industri ini kan sangat kuat. Jadi belum semua saya bisa buka informasinya. Tapi yang sudah saya bisa buka adalah pertama, bulan Desember tahun lalu, tanggal berapa itu? 18 Desember, sudah ditandatangani MOU. Kepala BKPM dengan CEO-nya LG Energy Solution mengenai rencana investasi, sebutannya itu Grand Package, produksi baterai dan electric vehicles. Nah, pihak LG itu mewakili satu konsorsium perusahaan-perusahaan Korea, nah, termasuk Hyundai ada di situ, POSCO ada di situ. Kemarin juga LG, yang lain-lain juga ada di situ, jadi konsorsium. Nah, di Indonesia keinginan kita, ya, partner dari konsorsium Korea ini juga konsorsium BUMN Indonesia. Karena itu kan hari ini atau kemarin sudah dibentuk yang baterai itu, Indonesia Baterai apa itu? IBA atau IBI itu ya, jadi konsorsium. Nah, di situ ada Antam, Inalum, ada PLN, Pertamina. Betul. Sekarang prosesnya adalah sedang dibicarakan head of agreement-nya antara dua konsorsium ini. Jadi lebih rinci hak dan kewajibannya, termasuk misalnya lokasi tambangnya yang mana, berapa banyak, berapa tahun, dan sebagainya. Jadi mungkin secara umum saya bisa sampaikan prinsip rencana investasi itu secara prinsip sudah oke, sudah hampir bisa dipastikan akan terjadi. Nah, jumlahnya berapa itu saya belum bisa sebut ya, tapi saya kira saya bisa katakan selama saya bertugas di Korea ini nilai investasi yang paling besar.
Oh gitu ya. Selama 4 tahun. Padahal kan selama ini saya cukup banyak juga investasi lain yang gede-gede ya. Kayak yang Lotte Chemicals di Cilegon itu kan $6,5 miliar sudah. Ini pasti lebih dari itu. Nah, jadi head of agreement-nya sedang bicarakan. Sebenarnya sudah kelar lah, tinggal ada beberapa minor details yang lagi masih dibicarakan. Jadi kalau dalam rencananya ya akan sangat cepat itu. 2023 itu sudah mulai produksi prekursor dan sebagainya udah mulai produksi lah. Jadi yang tadi ya yang bikin kita exciting itu karena efek berikutnya ini loh yang pasti. Jadi kayak misalnya kalau saya masih muda ya hari ini kayak umur 20-an itu mungkin idenya itu jadi banyak itu. Contohnya tuh kemarin ada sudah jadi kok dengan PLN itu istilahnya itu tabung listrik. Jadi bayangkan kalau tabung gas 3 kiloan itu yang dipakai di rumah-rumah tangga, banyak rumah tangga sederhana untuk sumber energi ya, itu diganti menjadi tabung listrik. Nah, misalnya kalau let's say di Nusa Tenggara Timur ya, di Nusa Tenggara Timur itu kan listrik yang di rumah tangga itu baru 40%. Rumah tangga yang punya listrik itu kan baru 40% di NTT. Ya kan? Sekarang bayangkan kalau di NTT kita bangun satu pembangkit tenaga surya ya yang nggak usah terlalu besar ya kan, let's say sekian ribu kilowatt, lalu di pembangkit itulah di charge itu tabung-tabung listrik itu. Jadi rumah-rumah tangga itu bisa datang ambil bayar sekian butuh melistriki lampu, TV dan sebagainya, udah habis di charge lagi di itu tukar gitu loh. Jadi kayak tabung gas tapi isinya listrik. Nah itu kan dimungkinkan dengan teknologi baterai yang bagus. Ya. Dan kalau baterainya sudah diproduksi di Indonesia berarti sangat efisien untuk keperluan elektrifikasi rumah-rumah tangga yang sederhana gitu ya. Jadi banyak ide-ide seperti itu yang sedang berkembang di kalangan perguruan tinggi, di perusahaan-perusahaan kita. Jadi banyak, Pak. Juga misalnya kalau baterai itu dikaitkan dengan drones. Terbayang nggak kalau misalnya antara Bakau ini dengan Merak, sekarang kan pakai ferry. Ya. Kalau pakai drone ngangkut barang dan penumpang kan mungkin lebih efisien. Sekarang kan dengan Trans Sumatera yang sudah selesai, itu pasti beban angkutan di penyeberangan Jawa Sumatera itu jadi berat banget. Jembatan kita nggak jadi bikin. Alternatif apa? Supaya nggak kekunci di situ. Kan jadi mahal biaya kalau kekunci di situ kan logistik. Ya. Bayangkan drones untuk ngangkut barang dari Lampung ke Jawa misalnya. Itu dengan baterai bisa itu. Nah, itu. Jadi ini istilahnya saya yakin kalau teman-teman di Indonesia yang di lembaga-lembaga penelitian, di kampus-kampus pasti tertantang lah pikirannya untuk inovasi-inovasi baru. Gitu, Pak Dubes, ini sebelum saya dilanjutkan teman-teman yang lain, saya mau tanya satu terakhir dari saya nanti sebelum dilanjutkan teman-teman. Apa sih Pak sebenarnya keunggulan atau benefit yang diberikan oleh Indonesia sehingga para pengusaha Korea Selatan itu tertarik membina hubungan dagang, menyalurkan investasi atau menanamkan investasi di Indonesia? Apa benefitnya? Apa hebatnya sih? Apa tawaran yang membuat mereka tertarik? Itu kan dua sisi ya. Di sisi
lingkungan sistemiknya, kan Korea Selatannya sendiri menggeser kebijakannya. Pada tahun 2017, bulan November, itu Presiden Korea Selatan kan datang ke Jakarta, kan mengumumkan namanya New Southern Policy. New Southern Policy itu intinya adalah menjadikan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai fokus kebijakan luar negeri mereka. Oke. Selama ini, sebelumnya kan Korea kan Cina, Amerika, Jepang, Rusia kan gitu anunya kan, mainnya sama di situ. Cina itu partner dagang terbesar Korea, ya kan. Nah, sekarang ASEAN itu sudah nomor 2, mitra dagang Korea nomor 2 ASEAN itu. Nah, jadi dengan kebijakan baru ini memang secara sadar pemerintah Korea memberi perhatian khusus kepada Indonesia dan ASEAN. Tetapi di antara ASEAN, ya, yang sekarang posisi sekarang hubungan kemitraannya paling, artinya hubungan ekonominya paling intensif itu Vietnam. Ya. Jadi misalnya dagangnya Vietnam paling gede sama Korea. Kita nomor 4 baru. Nomor 2 tuh Singapura, Malaysia, kita baru nomor 4. Pak, Vietnam itu kenapa Pak? Karena memang lebih memberikan kemudahan lebih daripada kita atau bagaimana Vietnam? Ada macam-macam lah alasannya. Pertama, secara tradisi memang hubungan kultural Korea dengan Vietnam itu sudah zaman kerajaan-kerajaan dulu. Yang kedua, memang ya kan di dalam berbagai list ranking dunia juga dalam hal kemudahan berusaha Vietnam lebih bagus dari kita masih kan. Iya. Jadi memang, tapi sekarang mulai bergeser Pak. Jadi karena pada tahun 2017 itu juga ya kita menyepakati, Indonesia dan Korea menyepakati namanya Special Strategic Partnership. Jadi dari level hubungannya kita naikkan, jadi khusus partnership kemitraan strategis khusus. Di Korea itu cuma ada 2 negara yang statusnya seperti itu, Indonesia sama India, karena kepentingan ekonomi. Apa makna dari special strategi itu? Apa kemitraan strategi khusus itu? Kata khusus itu maknanya begini, artinya kerjasama Indonesia Korea di berbagai bidang itu ukurannya tidak melulu transaksi. Jadi ada elemen di situ kesamaan ideologi, demokrasi, ya kan, kesamaan kepentingan mengenai perdamaian dunia dan sebagainya. Jadi ada kesamaan seperti itu, dan di situ ada elemen solidaritas gitu. Jadi jadi gitu. Kalau ukuran misalnya kemudahan berusaha dan sebagainya Vietnam lebih gampang, ya ambil Vietnam aja. Tapi karena kita khusus, mungkin milik Indonesia, jadi kayak gitu. Nah, Dubes, pernah nggak Pak Dubes menerima keluhan Pak? Misalkan dari pengusaha Korea gitu berurusan dengan birokrat Indonesia ini ruwet gitu, pernah nggak? Nah ini makanya bersamaan dengan itu di sisi kitanya juga kan banyak perbaikan. Misalnya OSS, ya kan, online system. Itu memang ada masa transisi, tapi sekarang sudah memuaskan lah servisnya. Di KBRI juga sekarang kita satu pintu. Semua urusan mulai dari awal penjajakan investasi sampai pengurusan perizinan, semua bisa dilakukan di KBRI. Di KBRI ini ada namanya IIPC ya, Indonesia Investment Promotion Center, yang orang-orang BKPM di situ. Jadi itu semuanya satu pintu. Sampai ngurus visa, izin kerja untuk pegawai-pegawainya pun kita yang urus. Jadi sangat streamline. Itu juga mereka sadari. Memang sebelumnya persepsi tentang birokrasi, tentang urusan ruwet di Indonesia itu cukup kental. Tapi perlahan-lahan kita bisa geser persepsi itu, bisa kita perbaiki dengan menunjukkan bukti. Jadi kalau misalnya ya,
kalau ada satu ide usaha kayak waktu bicara tentang industri baterai itu, ya kita langsung aja tidak sungkan-sungkan kepala BKPM, Menteri Perindustrian datang ke sini, kita undang, datang langsung bicara. Kalau pengusaha Koreanya mau ke Indonesia, kita aturkan sampai ketemu presiden di Jakarta, diterima gitu loh. Jadi itu sekarang serba cepat kita bikinnya. Jadi itu juga membangkitkan istilahnya kepercayaan mereka lah. Bukannya nggak ada masalah, masih ada lah. Ini itu ya paling gedek itu kan masih urusan lahan lah gitu kan ya, urusan yang gitu-gitulah. Tapi sekarang dengan koordinasi yang lebih baik ya, terutama dengan BKPM, dengan Kementerian Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, ya. Yang terakhir kan keluhan itu yang mengenai itu ada kebijakan Kementerian Perdagangan mengenai impor barang modal itu ya. Tapi kan kita bisa settle lah gitu-gitu. Jadi itu Pak. Oke. Terima kasih Mas Budiarto, Mas Rahmat Hidayat, Mas Domo ingin menambahkan pertanyaan sebelum mumpung ketemu Pak Dubes nih. Baik. Silakan Mas Budiarto. Mohon izin Pak Febi, Pak Umar, Pak Duta Besar. Nama saya Budiarto. Annyeonghaseyo kan. Annyeonghaseyo. Pak, saya pernah ikut bersama istri di Samsung University Seoul. Profesor Beck bilang, tadi yang Bapak bilang, saya baru mengerti kenapa Indonesia dipandang sangat strategis buat Korea. Sekarang dan yang akan datang, Indonesia tidak akan dilepas dari Korea. Pertama katanya yang dipresentasi Profesor Beck itu, ekonomi Indonesia. Yang kedua secara, saya nggak ngerti kalau geopolitik ya, tapi ada kesamaan pembangunan yang ke depan itu kan, kita kan bebas aktif. Tadi baru dengar nih Bapak menyampaikan bahwa Indonesia dipandang relasi Korea ada yang khusus tadi, ada yang khusus. Akhir-akhir ini kan banyak kunjungan budaya juga ya ke Indonesia, ke Jogja, ke Solo, ke NTT saya ikutin. Berarti tidak hanya ekonomi dan politik saja, berarti kan kita kebetulan anak saya pernah sekolah di Gyeongsung, Busan dulu, dapat beasiswa di Korea Pak, sudah selesai sih. Sehingga saya sering main di Nampodong sama Myeongdong kalau ke Korea. Gitu. Seneng lah kalau di Myeongdong itu Pak. Udah ada warung bakso bejo sekarang di Myeongdong. Oh ada Pak, belum ketemu Pak saya. Enggak, apa ada hal lain ya Pak? Karena betapa pentingnya Indonesia untuk Korea itu, sehingga waktu saya di Nampodong itu saya ketemu beberapa orang utusan Departemen Pertahanan ya Pak. Katanya proyek strategis pesawat militer Pak. Artinya ini bukan hanya itu gitu loh. Lagi mengerjakan itu. Pengen lebih jauh Pak, sejauh mana sih pemerintah Korea akan melihat Indonesia akan lebih penting dan investasi katanya akan ditingkatkan terus. Makanya baru paham juga Bapak bilang LG masuk sini, Hyundai masuk sini, Costco masuk industri strategis gitu kan ya. Ini ke depan kira-kira bagaimana ya Pak Indonesia dan Korea Selatan? Apakah investasi akan menggelontor lebih besar daripada Vietnam yang seperti Pak Febi, tidak sekedar kemudahan begitu? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budiarto. Pertama sebelum saya jawab pertanyaannya, kalau Bapak punya anak mau kuliah, Korea ini terbuka lebar. Atau kalau ada yang mau kuliah lagi, atau kalau Pak Febi mau nyekolahin staff-staff yang muda-muda, anak-anak wartawan yang muda-muda, Korea itu pilihan bagus. Karena gini, Korea ini lebih banyak kursi universitas daripada jumlah mahasiswanya. Makanya jor-joran ngundang mahasiswa asing. Ya. Dan kualitas pendidikannya luar biasa bagus, Pak. Pasti Pak Budiarto nggak kecewa kan anaknya sekolah di sini bagus pendidikannya. Jadi dan kerja keras Pak, itu luar biasa Pak. Kulturnya Pak. Ya. Bagus buat anak kita itu efek anunya apa. Anyway. Jadi silakan Pak Febi sekolahin wartawannya sebanyak-banyaknya ke Korea. Hidayat siap ya berangkat.
Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kenapa Indonesia jadi pilihan, kita harus balik dulu. Kenapa Korea jadi pilihan kita? Oh, Ya kan? Apa istimewanya Korea sebagai mitra kita dibanding misalnya dengan Jepang yang sudah begitu lama kerjasama sama kita, atau China yang sekarang begitu heboh ya kan, pengen masuk ke kita, atau dengan Amerika atau dengan negara Eropa. Kenapa Korea? Apa istimewanya Korea buat Indonesia? Nah, saya tuh lihat satu, Pak. Tadi pertama tentu faktor yang tadi, kita ini sama Korea sejarahnya hampir mirip kan. Pernah dikuasai bangsa asing, lalu merdeka, lalu ada pergelutan politik internal. Untung kita tidak pecah, kalau Korea pecah jadi dua kan gitu. ya. Terus ada kekuasaan yang dikuasai, pemerintahan dikuasai oleh militer selama puluhan tahun. Lalu ada reformasi, ada liberalisasi ekonomi ya. Nah, Korea ini reformasinya 10 tahun lebih dulu dari kita. Dia 87-88 reformasinya, kita 97-98. Terus karena itu liberalisasi ekonomi dia juga meroketnya kira-kira 15-20 tahun lebih awal dari kita lah gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya kalau di jalan yang benar nggak lama lagi kita meroket juga sebenarnya. Nah, dan kita nggak ada beban sejarah dengan Korea itu, ya kan? Sama sekali nggak ada beban sejarah. Jadi pengalaman hidupnya hampir mirip dan tidak ada masa lalu di mana hubungan kita jelek, gitu. Jadi nggak ada bebannya. Yang pertama, yang kedua, yang orang sering luput memperhatikan Korea itu karena terlalu silau dengan K-pop dan drakor, ya kan? Yang luput dari perhatian itu adalah Korea ini dinilai sebagai negara dengan daya inovasi paling tinggi sekarang di dunia. Saingannya tuh Jerman, Pak, yang sudah beratus-ratus tahun inovatif, ya kan? Jadi kalau di list negara paling inovatif di dunia itu selalu Korea, Jerman, Korea, Jerman, Korea, Jerman. Nah, saya ketika saya di sini baru saya sadari lama-lama, iya benar juga karena gini. Contohnya Pak, namanya LG Group itu, LG itu kan perusahaannya banyak ya, tapi divisi riset R&D-nya itu dijadikan di satu kampus di pinggir kota Seoul, namanya Magok, LG Science Campus. Jadi semua R&D-nya di situ. Coba Bapak tebak berapa jumlah doktornya di kampus itu yang mengerjakan risetnya LG, Pak? Bapak bisa tebak nggak berapa ribu orang? Waduh, yang nggak paham, Pak. Banyak pasti. 17.000 orang. Dokter semua. Orang Korea semua itu, Pak? Enggak. Ada macam-macam orang Eropa. Anak Indonesia juga ada 1-2 sudah mulai. Tapi bayangkan 17.000 orang, Pak. Dokter semua ngerjakan riset untuk produk-produk LG. Makanya hari ini yang namanya teknologi display televisi monitor kita ini kan LG paling hebat di dunia. Samsung apa itu pakai displaynya punyanya LG. Bahkan sekarang Sony ya, perusahaan TV Sony itu kalau bikin TV layar displaynya dari LG teknologinya, Pak. Ya. 17.000, Pak. 17.000. Dan LG ini bukan perusahaan paling besar di Korea, paling besar Samsung. Nah, Samsung dia pusat-pusat risetnya tersebar, dia belum jadi satu kampus, ada 4 atau 5 tempat. Tapi jumlah penelitinya berapa, Pak? 25.000. Wow. Wow. Makanya teknologi semikonduktor sekarang paling bagus teknologinya Samsung, Pak. Samsung menjadi penghasil semikonduktor paling besar sekarang kan, sudah mengalahkan yang Taiwan punya apa tuh. Jadi ini Pak, saya suka datangin itu kampus-kampus itu, pusat-pusat riset itu, memang bikin kita ngiri Pak. Peralatannya hebat, keren-keren, anak-anak muda yang
Ini perusahaan-perusahaan raksasa ya kan, Samsung paling gede, LG nomor 3 ya. Tapi UKM, ada satu perusahaan farmasi namanya Daewoo. Dia biofarmasi, jadi farmasi tapi dari bahan-bahan bio, bukan yang chemicals ya. Dia UKM hitungannya, dan di antara perusahaan-perusahaan biofarmasi di Korea itu dia rankingnya nomor 4 lah gitu ya. Pegawainya itu sekitar 1.000 orang gitu ya. Nah, kenapa ini menarik? Karena dia kerjasama dengan satu perusahaan di Indonesia, sudah bikin pabrik di Surabaya, namanya Invion. Itu dia bikin itu loh, suplemen-suplemen, terus obat-obat herbal untuk diabetes gitu-gitulah. Dan dia yang punyanya itu punya tekad mau menjadikan Indonesia sebagai basis pusat produksi biofarmasi dunia. Nah, di Jakarta dengan Universitas Indonesia dia udah kerjasama bikin laboratorium penelitian mengenai biofarmasi. Nah, anyway, UKM nih Pak, bukan raksasa kayak LG Samsung. Itu saya pernah kunjungi Pak, pusat penelitiannya di satu kampung di kira-kira 1,5 jam dari Seoul. Di kampung di atas gunung. Gedungnya keren. Jadi di situ ada pusdiklatnya untuk pelatihan pegawainya, terus ada R&D centernya, laboratorium. Keren Pak, peralatan laboratoriumnya udah paling canggih semua. Dia ada DNA sequencer. Tapi yang menarik, researchernya di UKM ini Pak, 200 orang Pak. Oh. Ya, makanya kan sekarang coba lihat di toko-toko kita tuh di mall-mall kita kan ada toko-toko yang jualan apotik-apotik itu ya. Apa namanya? Itu kan ada yang bagian-bagian suplemennya itu, vitamin ini, vitamin itu sekarang Korea semua Pak produksinya. Fish oil apa itu kan, omega ini itu kan Korea banyak produknya. Ya karena risetnya luar biasa. Iya. Lalu pemerintahnya itu institusi riset pemerintah luar biasa Pak. Di Busan itu jadi ada satu kompleks besar di Busan. Busan kan kayak Surabayanya kita ya, kota maritim ya. Ada satu kompleks besar, ada 3 bangunan gede. Yang pertama itu museum maritim. Museumnya keren betul isinya. Di sebelahnya ada pusat penelitian maritim. Apa nama Korea? Maritime Research Center. Di sebelahnya Universitas Maritim. Itu satu komplek keren Pak di Busan ya. Dan itu yang penelitinya di pusat penelitian itu sekian ribu orang. Jadi peneliti bisa besoknya ngajar di universitasnya ya kan gitu ya. Yang menarik, laboratorium yang di pusat penelitian maritim itu dibangun pemerintah state of the art semua, keren Pak. Yang bak air untuk mensimulasi ombak dan sebagainya. Sehingga perusahaan-perusahaan swasta, saya waktu berkunjung itu pas lagi ada riset tentang autonomous boat. Jadi kapal laut tuh nanti juga dibayangkan autonomous pakai mobil itu Pak, nggak perlu supir. Pakai itu lagi ada penelitian itu. Yang memesan penelitian itu Samsung Pak. Oh. Samsung kan punya divisi kapal tanker juga, bangun kapal juga kan. Samsung Heavy Industry kan. Jadi ini ya. Lalu bicara tadi kampus-kampus, universitas-universitas. Bapak kan udah kunjungi waktu anak sekolah di sini. Kalau sempat lihat laboratorium di kampus-kampus, ngiri lah kita. Jadi inilah inovasi. Jadi begitu cepat Pak Korea ini. Saya tuh datang ke Korea nggak terlalu sering lah sebelumnya di sini ya, tapi selalu kelihatan sekali inovasinya. Dan hari ini kan di dunia ya, teknologi yang paling dianggap sebagai teknologi masa depan itu kan ada 3 tuh.
Satu, artificial intelligence, ya, AI. Nomor 2 itu bioengineering, ya kan. Nah, nomor 3 itu nanoteknologi, ya kan, yang kecil-kecil, yang itu tiga-tiganya Korea kuasai, Pak. Yang artificial intelligence itu bisa dikatakan di dunia yang menguasai teknologi AI itu kan baru 4 negara. Amerika, China, Korea, dan Israel. Bioengineering juga hampir sama. Nanoteknologi. Jadi makanya inilah yang harus kita buat Indonesia. Kenapa Korea itu penting? Itu teknologi, inovasi. Nah, yang sebaliknya, kenapa Indonesia buat Korea penting? Paling gampang anunya tadi, pertama tidak ada beban sejarah. Sama. Kedua, nilai-nilainya banyak yang kita share, demokrasi, HAM. Yang ketiga, memang setelah China dan India, ya siapa lagi kalau bukan Indonesia gitu. Sebagai negara yang ekonominya tergantung dari perdagangan internasional, ya pasar menjadi sangat penting. Nah, Indonesia itu, dan mereka sangat memperhatikan proses apa istilahnya perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, termasuk yang paling mereka lihat kan pasar anak-anak mudanya ini. Apa fakta bahwa Indonesia itu sebagian besar penduduknya sekarang anak-anak muda tuh. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, hari ini Korea ini kan komunitas asing terbesar di Indonesia. Dan mereka itu jumlahnya katanya secara tidak resmi sekitar 100 ribuan ya, 100 ribu orang Korea yang hidup di Indonesia. Dan banyak dari mereka yang sudah puluhan tahun, Pak. Ada yang 25 tahun, 30 tahun, dari tahun 70-an itu. Di dekat KBRI ini ada restoran namanya Bali Bistro. Bali Bistro tuh, wah, mie gorengnya enak betul, mie goreng, nasi goreng, sate ayam. Itu yang punyanya itu anak muda, namanya Lee Gidong. Lee Gidong. Pak Lee ini atau Mas Lee ini ternyata lebih suka dipanggil Jaka. Karena dia lahirnya di Bandung, Pak. Jadi bapak ibunya itu tahun 70-an pindah ke Indonesia, di Bandung bikin usaha barang-barang material untuk konstruksi bangunan itu. Jadi si Jaka itu dari lahir sampai SMA di Bandung, waktu kuliah baru dia kuliah balik ke Korea. Nah, terus buka restoran Bali Bistro itu. Nah, itu banyak itu anak-anak di Korea kayak gitu, yang lahir di Indonesia atau pernah tinggal cukup lama di Indonesia. Ada kisah lain lagi yang menarik ya, saya sih cerita yang humanis saja lah, ya kan. Ada seorang, sekarang usianya beliau kira-kira 65-an ya, 65 tahun. Tapi ketika beliau muda di tahun 80-an, itu beliau bekerja di satu perusahaan konstruksi Korea, bikin jalan tol itu loh, ya kan. Nah, tapi ketika itu dia seneng jalan. Orang Korea ini kan hobinya naik ke gunung-gunung kan, ke hutan-hutan gitu. Rupanya dia suka jalan-jalan di sekitar Bogor. Nah, jatuh cintalah dia sama daerah Citerep, Citerep ya. Terus dia ada ide, Pak. Saya mau ini kayu di Indonesia itu bagus-bagus. Jadi dia mulailah bangun bikin piano di Bogor itu, di Citerep itu, dari kayu-kayu Indonesia. Bikin piano, maju usahanya, Pak. Jadi mereknya itu Samik. Di Bogor itu ada pabrik Samik gitu. Nah, itu dia Bapak Hakim itu. Sampai
penjualan samik itu terutama di China, diekspor ke China, ke Amerika, ke Jepang, luar biasa. Jadi sekarang perusahaan itu jadi gede, di Korea juga jadi terkenal, produsen alat-alat musik. Nah, itu awalnya dari situ. Dan sampai sekarang si Bapak ini ya menikmati hidupnya, dia di situ di kampung di Bogor itu, dia bikin sekolah, dia bikin panti asuhan, dia bikin masjid, apa itu di situ. Nah, jadi hidupnya sekarang separuh di Indonesia, separuh di Korea. Nah, itu dan karena itu ada kedekatan kultural ya. Ada banyak orang Korea yang paham Indonesia lah gitu. Dan sangat apa istilahnya? Coba kalau Bapak lihat pabrik-pabrik garment Korea yang di Purwakarta, di Karawang, di Semarang, di Ungaran, mereka kan nggak mau pabrik garmennya tuh masuknya di kawasan industri, maunya di kampung. Ya. Karena dan saat kampung itu menjadi ekosistem dari bisnis garmennya. Sudah banyak yang puluhan tahun. Dan si orang Korea yang pemiliknya itu, Koreanya itu udah kayak orang kita aja, udah kayak orang Jawa. Tiap hari pakai batik, kadang pakai pici, kayak Pak Febi gitu kan. Ya, terus ngomongnya juga udah mulai pada yang di Jawa. Purwakarta jadi pada ngomong Sunda, yang di Semarang jadi pada ngomong Jawa. Memang mereka itu istilahnya kan pionir ya, pioneering spirit, jadi semangat sebagai pionir. Jadi mereka itulah yang menjadi agen-agen informasi lah gitu. Ya. Jadi banyak bisnis-bisnis Korea itu yang mulai tertarik karena diceritain sama orang-orang ini. Indonesia tuh ini gini. Tapi yang pasti kita harapkan seperti dikatakan Pak Budiarto, ya kita harapkan untuk, karena itu yang sekarang kita lagi siapkan itu adalah anak-anak muda Indonesia dan anak-anak muda Korea yang bisa atau siap untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang gabungan Indonesia Korea. Jadi kita bikin namanya Korea Indonesia Management Association, KIMA. Jadi di Korea ada, di Indonesia ada. Masing-masing itu memberi pelatihan, pendidikan kepada level-level manajer awal ya, junior manager gitu. Ada juga yang itu mengenai bisnis di masing-masing negara, sehingga ketika satu perusahaan Korea masuk ke Indonesia sudah ada tenaga-tenaga siap yang untuk kerja di situ gitu lah. Terus yang di Korea, anak-anak kita yang mahasiswa lulus dari sini, terutama yang sudah selesai S3, itu kita tampung di satu organisasi namanya APIK, Asosiasi Peneliti Ilmuwan Indonesia di Korea. Jumlahnya sekarang udah dapat 200-an. Dan mereka saya minta kerja di perusahaan-perusahaan Korea di divisi risetnya. Jadi makanya ada yang di LG, di Samsung, di apa, kita salur-salurin. Nah, karena dengan begitu mereka nanti akan menjadi penyambung lah kan, antara supaya lebih lancar lah, itulah kira-kira. Jadi banyak Pak yang bisa digarap. Oke, terima kasih Pak Dubes. Kita sudah ngobrol panjang. Tentu waktu Pak Dubes tidak banyak juga. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua insight. Dan memang rasanya sebagian besar kita bisa publish ya Pak. Karena kan bisa dipahami nanti oleh masyarakat mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan, yang pada intinya semuanya positif. Semuanya ingin membangun kemitraan yang saling menguntungkan, win-win solution. Nah, oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang dan Pak Dubes tidak mengganggu kegiatannya, saya kembalikan kepada Mas Rahmat Hidayat sebagai pembawa acara dalam kali ini. Pak, mohon maaf tiada gading yang tidak retak, Pak. Oleh karena itu, atas nama keluarga Gajah kami menyampaikan permohonan maaf.
manakala ada sesuatu yang kurang berkenan bagi Bapak dan staf. Saya kembalikan ke Mas Dayat. Terima kasih Mas Debi. Teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kebetulan di Korea Selatan sudah masuk untuk sholat Jumat. Mudah-mudahan kita juga bisa sholat Jumat bagi yang Muslim di Korea Selatan. Amin ya Pak Dubes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam.